selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai. Hari ini kita akan sama-sama belajar pengajaran firman yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Hermawan Winoto dalam judul Transformasi oleh Roh Kudus. Sebelumnya kita juga menyapa teman-teman kita yang ada di Jerman dan di Amerika. Selamat malam. Selamat mengikuti acara kita di Zoom Sema Adonai. Selanjutnya kita akan membuka terlebih dahulu acara pembelajaran firman kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Kami persilakan. Ya, mari Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mau belajar melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus di Zoom Sema Adonai, Pak Ferry Hermanto. Biarlah Bapa Engkau memberikan dia kuasa-Mu, urapi dia, sehingga dia dapat menjelaskan pengajaran ini kepada kami, dan setiap kami yang belajar, kami diberi kemampuan untuk menangkap pengajaran ini. Bapa, kami percaya juga berkat-Mu mengalir atas moderator kami, Ibu Christina, yang akan memimpin acara dari awal, pertengahan, sampai akhir. Demikian juga Bapa, kami mohon agar seluruh perangkat kami, internet, listrik kami, Tuhan tolong Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang melindungi ya Bapak, sehingga streaming kami di YouTube tidak terhalang. Bapak, kami percaya pada saat ini Engkau beracara di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan dapat mengalami transformasi melalui pengajaran Bapak Ferry. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni untuk doa pembukanya. Selanjutnya kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana narasumber kita. Kami persilakan Ibu Ipatur. Salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Ferry Hermawan, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Evangelis Ferry Hermawan Winoto, AMD, STMD, PDH, Teologi. Jenjang pendidikan umum mulai tahun 1997 hingga tahun 2000, Institut Teknologi 10 November, jurusan keahlian teknik elektro ahli media. Pada tahun 2001 hingga tahun 2004, Institut Teknologi 10 November, jurusan sarjana teknik elektro. Jenjang pendidikan Alkitab dari tahun 2019 sampai sekarang di Israel Bible Center, dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 sebagai evangelis di PPCO, dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 sebagai Master of Divinity di Ecom STT KDC, dari tahun 2023 hingga sekarang sebagai doktoral di Dayspring Theological University. Jenjang pelayanan dari mulai tahun 2008 hingga sekarang sebagai koordinator Global Mission International Area Jawa Timur Indonesia, dari tahun 2018 hingga sekarang sebagai pembina penggembalaan keluarga muda Gereja Isa Al-Masih Kediri, dari tahun 2003 hingga sekarang sebagai koordinator Dayspring Theological University Indonesia. Beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Mendengar Suara Tanah Perjanjian. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak narasumber. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu, selamat malam Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Shalom. Waktu dan tempatnya Pak, kami persilakan untuk Bapak memberikan pemaparan.
Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Shema Adonai, kepada Ibu Heni, kepada Bapak Ibu sekalian yang memberikan saya waktu kesempatan untuk berbagi. Saya ingin berbagi screen. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan hari ini bukan suatu kebetulan bahwa kita memperingati sebentar lagi tentang Hari Raya Shavuot, Hari Raya turunnya Roh Kudus, Hari Raya bagi orang Kristen itu hari raya di mana Roh Kudus memenuhi para murid-muridnya dan memberikan kuasa yang begitu luar biasa. Dan bagi orang Israel, Hari Raya Pentakosta adalah saat mereka memperingati turunnya Torah, memperingati bagaimana mereka menikah dengan Tuhan, memperingati bagaimana Tuhan itu memberikan hukum-hukumnya di atas Gunung Sinai, memperingati bagaimana mereka dapat diberkati Tuhan dalam hari raya panen, dan memperingati tentang lahir dan matinya Raja Daud. Dan saya membuat keleluasaan Bapak Ibu sekalian, membuat Bapak Ibu bisa santai, karena apa yang saya paparkan hari ini mungkin memiliki sesuatu kedalaman yang bagi saya pribadi merupakan sesuatu yang sangat dalam. Dan hal itu bisa saja menyebabkan Bapak Ibu menjadi bingung, karena mungkin saya yang telah memaparkan kepada Bapak Ibu dari banyak kali pertemuan setiap hari Minggu, Bapak Ibu sudah mendapatkan tentang yang terakhir kemarin, apa yang disebut pohon, apa yang disebut pohon tamariska, dan apa yang disebut berzeva. Dan juga banyak kali kita sudah melihat kata-kata yang lain, maksudnya pelajaran-pelajaran yang lain. Dan hari ini dari pelajaran-pelajaran tersebut, saya ingin memakainya menjadi sebuah kacamata untuk kita bisa melihat apa sih yang Tuhan mau buat kita di dalam Hari Raya Pentakosta. Saya merasakan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yakin dan setuju bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Iya, Dia amat sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian. Kasihnya itu begitu besar. Yohanes berbicara bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu terjadi saat perjanjian baru, di dalam perjanjian baru. Tetapi sebenarnya kasih Allah itu terjadi sejak zaman mula-mula. Allah mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu berada di Mesir tanpa mengenal kembali Allah Elohim, mereka berada di negeri Mesir sekian ratus tahun lamanya. Mungkin mereka lupa siapa diri mereka sesungguhnya. Mereka hidup dan serupa dengan orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan mengasihi mereka dan Tuhanlah yang punya inisiatif untuk membebaskan bangsa Israel. Kemudian dengan cinta dan kasih-Nya, Dia membawa bangsa Israel itu
untuk pergi beribadah di atas gunungnya yang suci, di atas suatu tempat yang tinggi, yaitu Gunung Sinai. Dan di atas Gunung Sinai, mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian di atas gunung juga dia mengorbankan anaknya yang tunggal buat Anda dan saya. Yang perlu Bapak Ibu sadari bahwa bait Allah, bait suci itu juga berada di puncak gunung, Gunung Moria. Dan di sanalah juga karena cinta dan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Karena rasa ingin dekatnya Tuhan kepada Anda dan saya. He give you His Spirit. Dia memberikan kepada Anda dan saya sesuatu dimensi roh, agar kita dapat menjalin hubungan yang mesra, agar kita dapat menikmati kehidupan berjalan bersama dengan Dia, bukan cuma omongan, bukan cuma kata-kata, tetapi benar-benar itu merupakan hal yang hidup. Kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah judul tentang transformasi oleh Roh Kudus. Transformasi yang disebabkan karena cinta akan Allah kepada manusia dan cinta akan Allah dari manusia kepada Allah. Iya, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan cinta. Berbicara tentang gelora, gairah. Jikalau Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, jikalau Bapak Ibu melayani di channel ini tanpa cinta kepada Tuhan, hal itu akan menjadi sesuatu yang rutinitas. Hal itu laksana Bapak Ibu menaiki sepeda motor tanpa ada bensin. Capek Bapak Ibu akan mendorong sepeda motor itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini, melayani di tempat ini, semuanya karena cinta, karena kasih. Di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lukas yang menulis kisah para rasul, yang menulis bagaimana Roh Kudus itu boleh hadir di kehidupan murid-murid dan gereja Tuhan. Betapa menyadari bahwa Bapa yang di surga tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Seorang Bapa yang baik adalah seorang Bapa yang memikirkan anak-anak. Seorang Bapa yang baik adalah Bapa yang memikirkan masa depan, kehidupan. Bapa yang baik selalu ingin rindu dekat dengan anak-anak. Ya, memang Bapa itu banyak sekali pekerjaannya. Dari pagi, seorang Bapa yang baik tentunya ingin mengantar anaknya ke sekolah. Dari pagi, Bapa yang baik tentu ingin menjemput anaknya sekolah, memberi makan. Bapa yang baik ingin masa depan anaknya itu suatu masa depannya indah. Bapa yang baik ingin bermain dengan anaknya. Bapa yang baik ingin mendidik anaknya supaya kuat. Bapa yang baik ingin tinggal di hati anaknya, bermain apapun dengan anaknya. Justru kadang anak-anak merasa bosan dengan orang tua. Tapi Bapa yang baik, dia selalu ingin menjalin hubungan yang baik kepada anaknya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6.
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya sangat merasakan bagaimana kerinduan Tuhan, hatinya yang hancur karena berpisah dengan ciptaan yang Dia kasihi di Taman Eden, anak yang Dia kerjakan sendiri oleh tangannya, ternyata justru memilih hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Dia inginkan agar kehidupan itu baik. Seorang bapak itu memikirkan agar anaknya itu hidup baik-baik. Tetapi seorang anak itu kadang sudah mempunyai ide, kadang mempunyai keinginan, kadang mempunyai kemampuan. Jadi mereka bisa selalu ingin hidup dengan cara mereka ingin hidup. Jadi hubungan antara bapak dan anak ini sudah terpisah begitu lama. Dan dia begitu rindu sampai-sampai dia rela mati di sana. Dan kemudian dia memberikan sesuatu yang sangat berharga dengan pengorbanan Kristus. Tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai bawah, memberikan sebuah pemulihan hati antara umat dan Tuhannya. Dan antara umat dan Tuhan ini digambarkan begitu dekat, bukan cuma sebagai hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tetapi lebih daripada itu hubungannya antara ayah, antara bapa dan anak. Kalau hubungan itu antara laki-laki dan perempuan, ada mantan suami, ada mantan istri, ada. Tetapi kalau hubungan itu adalah antara bapak dan anak, nggak ada loh mantan bapak, nggak ada, nggak ada. Mantan anak juga nggak ada. Mantan istri ada, mantan bapak juga ada. Tetapi yang nggak ada itu mantan anak. Ya, jadi hubungan antara Allah dan umatnya ini sudah begitu dipulihkan. Diberikan sebuah hubungan yang erat pada saat hari yang ke-40 Yesus naik ke surga. Adalah sebuah hubungan intim yang harus dijalin di sana dan dipulihkan. Sehingga hubungan Bapak Ibu yang menerima Yesus sebagai Tuhan, ketika Anda berdoa kepada Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan adalah hubungan bukan antara Allah dan umatnya, bukan antara suami dan istri, lebih daripada itu, yaitu antara Bapa dan anak. Ada sebuah peristiwa yang kita boleh ingat, dan saya izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu yang menghadiri audiens lewat Zoom saat ini. Saya ingin bertanya, ada sebuah kejadian yang luar biasa di dalam Alkitab di mana Yesus dibaptis di danau, kok di danau sih? Yesus dibaptis di sungai Yordan. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan? Adakah yang bisa memberikan pemaparan bersama saya di sini? Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan? Saya persilahkan, Bapak Ibu bisa open mic. Ya, saya udah open Turunnya mic Roh Kudus. ya. Silakan. Turunnya Roh Kudus, Pak Peri.
Oke, Ada burung merpati. oke. Ada yang lain? Langit terbuka, Pak. Oke. Apalagi Bu Aling? Selanjutnya udah sama Ibu Christine. Burung Iya. merpati turun. Iya, suara Allah, Pak. Oke. Suara Allah. Suara Allah. Iya, oke. Ya, yang Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejadian di mana Tuhan Yesus dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, ada Roh Allah yang turun seolah-olah seperti burung merpati, dan kemudian terdengarlah sebuah suara yang dari Bapa di surga, dan itu berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, siapa yang melihat kejadian itu? Yohanes Pembaptis, Pak. Apakah Semua cuma orang Yohanes Pembaptis yang itu. melihat itu? Semua orang yang ada di sungai itu pada saat pembaptisan. Oke, semua orang. Ibu Aling? Ya, setuju juga dengan Ibu Christine. Selain Yohanes Semua orang Pembaptis. Iya, dan Yohanes Pembaptis. iya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Pak Frans, adakah Pak Frans bersama kita? Bu Heni, Bu Heni. Ya Pak, saya maaf nggak dengar Pak, lagi ngerjain sesuatu. Apa boleh diulang Pak? Maaf. Oke, saat Tuhan Yesus itu dibaptis, kemudian muncullah Roh Allah, langit terbuka, and then Roh Allah itu turun bagikan burung merpati, terus kemudian ada peristiwa suara itu terdengar. Pertanyaan saya, peristiwa itu dilihat oleh siapa? Peristiwa itu disaksikan oleh siapa aja? Apakah semua orang yang berada di tepi sungai Yordan itu, atau siapa? Ya, tentunya orang yang hadir di sekitar situ Pak, yang menghadiri di dekat Sungai Yordan itu. Terima kasih Ibu Heni. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak Siagaan ini, Pak Siagian, sudah di open mic-nya tuh. Ada sebagian murid Yesus. Ada apa Pak Siagian? Sebagian yang menyaksikan murid Yesus. Oke, murid-murid Yesus juga melihatnya. Bapak Ibu, saya ingin share sesuatu di sini. Ketika saya membaca, hal itu sangat mengejutkan bagi saya. Mari kita baca baik-baik di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Siapa yang melihat Bapak Ibu? Yohanes, Pak. Apakah semua orang di sekitar area tersebut melihat? Tidak. Thank you. Iya. Kenapa seolah-olah kejadian ini dilihat oleh banyak orang? Kenapa selama ini orang Kristen mengira bahwa kejadian ini dilihat oleh banyak orang? Yang melihat tuh hanya Yohanes Pembaptis doang, Bapak Ibu. Saya ingin membuat Bapak Ibu berpikir bahwa disinilah sebenarnya letak puncak gunung itu. Ketika Bapak Ibu naik ke atas gunung, di atas gunung itu nggak ada banyak orang bisa tinggal. Ini artinya gunung rohani ya, di atas gunung. Yohanes bisa melihat, ketika Anda berada di atas gunung, Anda bisa melihat sebuah area yang luas dari sebuah kota. Jadi, kalau Musa melihat pohon yang
semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, itu mungkin sebenarnya hanya Musa doang yang melihat. Jadi pengalaman rohani daripada Yohanes ini seolah-olah merupakan pengalaman dari banyak orang di sekitar itu. Dan melalui pemberitaan Injil, diberitakan bahwa apa yang disaksikan Yohanes ini, seolah-olah kita juga bisa menyaksikannya. Seolah-olah semua orang harus melihat bahwa kejadiannya adalah melihat roh itu turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini berita yang luar biasa konteks ini Bapak Ibu. Dan saya ajak Bapak Ibu menyelami berita ini. Dengan kacamata Alkitab, menerangkan Alkitab, saya tidak akan pernah memberikan ide saya masuk. Saya sangat menghormati Bapak Dr. Daniel Palungan yang menjadi pembina di tempat ini, yang pengajarannya saya pegang, yaitu bahwa kita tidak boleh membawa pemikiran luar masuk ke dalam Alkitab. Biar kita mendengarkan Alkitab itu menerangkan kepada kita apa yang dia ingin terangkan. Oleh sebab itu, mari kita melihat, mendengar apa yang Alkitab ingin terangkan kepada kita dengan cara gaya bahasa Alkitab, dan itu mungkin akan memusingkan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara kepada kita semua. Yohanes pasal 1 ayat 14 sebagai kacamata yang pertama. Di sana dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari Yohanes pasal 1 ayat 14 kita tahu bahwa Yesuslah adalah Firman. Dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu adalah Yesus. Kenapa dibilang anak tunggal? Karena anak dan Bapa ini hubungannya bukan seperti yang ada di dunia ini, tapi merupakan hubungan yang satu. Ketika kita mengerti bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu Ehad, kita juga harus paham bahwa Bapa adalah anak, anak adalah roh. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya terlilit jadi satu. Maka kita akan memakai kacamata itu untuk membaca daripada ayat ini. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan roh tinggal di atas Yesus. Apakah Bapak Ibu setuju dari kalimat ini? Kalau Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu bisa kirimkan emo pencet tombol love agar saya paham. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak setuju, Bapak Ibu bisa pencet emosi tanda tangan yang melambai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini jelas loh. Ayat ini jelas loh. Bahwa roh tinggal di atas Yesus. Ketika Yesus keluar dari air, maka Yohanes melihat langit terbelah, roh itu turun dari langit seperti merpati, dan roh tinggal di atas Yesus. Siapakah Yesus? Yesus adalah Firman. Jadi Bapak Ibu, roh itu hanya akan tinggal di atas Firman. Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik di sini. Kadang Bapak Ibu lihat, wah, aku lo pengen ketemu Roh Kudus, aku pengen ketemu di jamaah Roh Kudus, aku pengen, di manakah dia? Apakah dia sedang melayang-layang, atau sedangkah dia berjalan-jalan, atau dia di mana? Roh itu tinggal di atas Yesus.
Ya, dia tinggal di sana. Yohanes 1 ayat 32. Roh tinggal di atas firman. Dari sini, kalau Bapak Ibu belum paham, ada pertanyaan, saya persilahkan. Tapi kalau tidak, saya akan meneruskannya. Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari Yohanes 1 ayat 3 kita bisa menghermeneutik, katakanlah begitu ya, memecah. Apa yang bisa kita pecah di sini? Di sini kata-kata ini dikeluarkan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ditugaskan untuk membaptis dengan air. Sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Apakah sudah dipahami Bapak Ibu dari sini? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya lanjut. Yohanes membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh. Siapakah Yohanes dalam bahasa Ibrani? Yohanes dalam bahasa Ibrani adalah Yohanan, dan Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua. Yesus ini adalah bahasa Yunani yang akan menjadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yaitu Yesus. Tetapi bahasa aslinya adalah Yehosua. Dan Yohanes Pembaptis, bahasa Ibrani aslinya adalah Yohanan. Yohanan mempunyai nilai gematria 124. Yehosua memiliki nilai gematria adalah 386. Yohanan membaptis dengan air. Yehosua membaptis dengan Roh. Dan huruf Ibrani ini saya akan ganti dengan angka gematrianya. 124 akan membaptis dengan air. 386 membaptis dengan Roh. Nah, apakah arti dari masing-masing nilai gematria ini? Mari kita akan lihat. 124 itu adalah Yohanan atau Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah manusia, adalah terbuat dari debu dan tanah. Dunia ini akan memenuhi Anda sekalian, akan membaptis Anda sekalian dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan makanan lezat. 124 ini gematrianya adalah kesenangan, pleasure, kenikmatan, dan makanan lezat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya begitu terperanjat ketika saya mempelajari hal ini. Yohanes Pembaptis atau Yohanan itu adalah manusia bumi, lambang manusia, lambang dunia ini. Dunia ini akan memenuhi Bapak Ibu. Membaptis itu artinya apa? Menyelam ya, penuh gitu, basah kuyup, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan makanan lezat. Makanan lezat ini bukan berarti bahwa Bapak Ibu akan belepotan makanan. Oh tidak. Makanan lezat itu berbicara tentang apa yang Anda idamkan. Karena makanan lezat itu kan keinginan setiap orang untuk makanan lezat kan. Apa yang Anda inginkan, apa yang menjadi kelezatan dalam hidupmu. Punya uang banyak, cukup materi, punya mobil yang bagus,
punya rumah yang mewah. Apa yang menjadi kelezatan Anda? Kelezatan Anda, ya apa menjadi kelezatan Anda? Banyak banget, banyak banget. Apa yang menjadi kenikmatan? Apa yang menjadi kesenangan? Akan membaptis dengan air. Air ini adalah dalam lambang-lambang Ibrani. Air itu adalah tempat yang kematian, tempat yang mati. Jadi kesenangan dunia ini akan memenuhi Anda dengan kematian. Kesenangan, kenikmatan dunia ini akan memenuhi Anda dengan kematian. Makanan-makanan lezat akan menimbulkan kolesterol dan segala sesuatu yang akan menimbun Anda dengan kematian. Mari kita lihat selanjutnya adalah 386. 386 berbicara tentang Yehosua, Yesus. Dan 386 nilai gematriannya adalah lidah, bahasa, dan ucapan. Jadi, ini 386 ini siapa? Ini adalah Yehosua, yaitu Yesus, yaitu Allah, yaitu firman. Jadi, lidahnya firman akan membaptis, memenuhi Anda dengan roh. Roh itu apa sih roh? Roh itu adalah tempat kehidupan, Bapak Ibu. Manusia diciptakan ketika manusia dihembuskan nafas roh Allah dan manusia hidup. Angin yang masuk ke dalam manusia itu membuat manusia itu hidup. Roh itu adalah kehidupan. Jadi firman akan memenuhi Anda dengan kehidupan. Lidah firman. Saya sedang mengucapkan firman kepada Anda. Mengucapkan kehidupan. Bahasa firman. Ucapan-ucapan firman akan memenuhi Anda, membaptis Anda, memenuhi hidup Anda dengan kehidupan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Adakah yang ingin bertanya sampai di sini Bapak Ibu? Di kolom Karena- chat ada. Oke, silakan. Ya, saya bacakan ya Pak. Sebelum Roh Kudus turun atas Yesus, apakah roh dalam diri Yesus merupakan roh yang berbeda dengan Roh Kudus dari Bapak Berford? Terima kasih Pak Berto. Bagaimana Yesus ada? Mungkin Pak Berto ada di sini, bisa open mic. Pak Berford. Bagaimana Yesus itu bisa hadir? Silakan Pak Barefoot, sudah dibuka mic-nya. Bagaimana dia bisa hadir di dalam dunia ini? Oleh karya Roh Kudus, waktu malaikat berfirman kepada Maria. Yap. Yesus itu karya roh, bukan karena usaha manusia. Jadi Alkitab ini bicaranya itu lambang-lambang ya, bukan berarti ketika dia dibaptis baru dia dipenuhi roh. Bukan. Dan itu hanya dilihat oleh Yohanes. Itu suatu penglihatan. Bukan berarti itu suatu bahwa pada saat itu dia baru dipenuhi roh. Kalau Bapak Ibu nggak paham bahwa Yesus ini dari awal juga karena Roh Kudus, kalau mungkin Bapak Ibu hanya memahami Yesus itu tidak terhubung dengan dunia roh, saya ingin tunjukkan kenapa dia berjalan di atas air. Kenapa dia memilih berjalan di atas air di malam yang gelap? Karena sebenarnya dia ingin, kan dia bisa ya melakukan banyak hal karena memang dia Allah. Kenapa dia berjalan di atas air? Kejadian pasal 1 dikatakan karena Allah
Roh Allah itu berjalan, merikefet, melayang-layang di atas air. Yesus tidak memberikan statement langsung bahwa dia juga adalah Roh Allah itu sendiri. Tetapi setiap apa yang dia kerjakan itu, ketiga yang esa ini, sesuatu yang terkoneksi. Ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kamu mau pergi kemana? Kemudian Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi ke rumah Bapa. Nah, tunjukkan dong Bapa sama saya. Kemudian Yesus bilang kepada Filipus, loh, kamu kan sudah sama saya 3,5 tahun. Masa kamu nggak ngeliat siapa Bapa itu? Jadi jangan dipisah-pisahkan bahwa Bapa itu sendiri, Yesus sendiri, Roh sendiri. Ini sesuatu hal yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Saya akan bawa Bapak Ibu masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Tetap kita berputar di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Nah, kata seperti merpati ini menjadi kesalahpahaman bagi gereja sekarang bahwa seolah-olah Roh Kudus itu seperti burung merpati. Enggak. Tapi kenapa dia dilambangkan seperti merpati? Kita ini beda budaya. Kita hidup di dalam Indonesia, kita memiliki budaya Indonesia, sedangkan firman Tuhan itu hidup dalam bangsa Israel, dan itu adalah budaya orang Israel. Dan karena Alkitab bukan cuma konteks bahasa, di sana juga ada konteks budaya. Jadi seperti merpati ini konteks budaya. Budaya apa? Budaya Israel, budaya Semitik, budaya orang Mesopotamia. Maksud saya, bicara tentang orang Semitik itu bukan cuma orang Israel. Bicara tentang orang hidup di tanah Israel itu bicara tentang lingkungan. Setempat itu bicaranya apa? Nah, apa yang kita dapat ketahui? Yang pertama adalah mengapa Roh Allah itu dilambangkan dengan merpati. Kalau Bapak Ibu melihat baik-baik tentang Yunus, selama ini ternyata dalam bahasa Ibrani, nama Yunus atau Yonah nih Yod, ini Nun, ini Yonah, artinya adalah burung merpati. Kaget saya, wah, nama Yunus ini ternyata burung merpati. Artinya itu burung merpati. Nah, burung merpati berada di dalam ikan. Rahasianya begini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti searching ya. Kan hari ini ada ChatGPT itu. Tanya sama ChatGPT yang Bapak punya. Bapak Ibu punya akan dengan clue begini. Tolong jelaskan makna ikan, makna burung pada zaman Mesopotamia kuno, pada zaman orang Semitik kuno, pada zaman orang Timur Dekat kuno. Apa makna tentang ikan dan apa makna tentang burung? Ketika Bapak Ibu mempelajarinya, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ikan dan burung adalah lambang orang-orang yang membawa berita dari dewa, dari divine, dari keilahian. Jadi, burung, Yunus itu kan burung merpati ya. Burung merpati dan ikan adalah lambang pembawa firman. Lambang pembawa firman. Dan ini terhubung dengan Kejadian pasal 1. Pada hari yang kelima di mana Tuhan
terlebih dahulu menciptakan ikan-ikan yang besar di lautan. Kemudian menciptakan burung. Dan kemudian ikan dan burung diminta Tuhan untuk menyebar ke seluruh dunia. Dan pada hari Pentakosta, dan pada hari Yesus dibaptiskan, dia memunculkan diri seperti burung. Karena ini adalah pembawa pesan. Jadi Roh Allah adalah roh yang membawa pesan. Pembawa pesan daripada Allah itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi burung itu adalah pembawa pesan. Mari kita ingat apa yang terjadi pada zaman Nuh. Saat dunia ini dicelup. Ya, jadi dunia ini dibanjiri dengan banjir bah yang begitu banjir untuk menghilangkan kenikmatan dunia, untuk menghilangkan makanan lezat banyak orang-orang geragas, katakanlah gitu ya, rakus, orang yang mencintai dunia ini dihilangkan dengan cara menenggelamkan dunia. Ini proses Yohanes Pembaptis mencelupkan di dalam air, kematian banyak. Dan kemudian ketika sudah surut, sudah kering, dilepaskannya burung merpati. Dan burung merpati membawa tunas kembali dengan membawa tunas. Ingatkah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pelajari tentang kata tentang kata pohon? Pohon itu terhubung dengan Taurat. Pohon itu terhubung dengan salib. Pohon itu terhubung dengan firman Tuhan. Dan kata pohon itu bukan cuman ranting, bukan cuman pohonnya, tapi juga seluruh bagian itu disebut Dan ketika burung merpati ini membawa tunas, itu artinya burung merpati membawa kehidupan. Burung merpati membawa firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup. Dan burung merpati itu lambang perdamaian. Perdamaian antara Allah dan manusia. Perdamaian antara Bapa dan anak yang menjadi hubungan yang erat. Dan itu adalah simbol kehidupan baru. Bapak Ibu bisa bayangin bahwa Yunus ini tidak mungkin bisa hidup di dalam perut ikan. Adakah Bapak Ibu menjumpai seseorang yang masuk ke dalam perut binatang bisa hidup? Mungkin kalau di Kalimantan kita dapat mendengar kabar ular yang besar, ular piton, memakan mereka yang mungkin mencuci air atau bermain air di tepi sungai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka bisa ditelan oleh anakonda atau ular piton yang besar. Tetapi ketika mereka ditelan di tengah binatang itu, tentu mereka tidak akan hidup dan mereka akan mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yunus ini masuk ke dalam perut ikan, dia mati. Tetapi ketika dia dimuntahkan lagi oleh ikan, sang pembawa berita ini membawa berita kehidupan, artinya begitu ya. Yunus dimuntahkan. Yunus adalah burung merpati. Jadi burung merpati itu menghasilkan kehidupan roh itu. Kehidupan. Itu loh caranya baca itu begitu. Jadi Alkitab kita itu penuh dengan kode. Diberitakan dengan cerita. Dan di situ ada kode, ada simbol. Itu yang bikin Bapak Ibu puyeng. Sehingga saya harus pelan-pelan untuk menyampaikan ini. Nah, pertanyaan saya, oke,
Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih Roh Kudus? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa open mic, apa yang mungkin Bapak Ibu bayangin, apakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Atau bagaimana Roh Kudus itu? Silakan. Roh Allah, Pak. Hah? Kudus Oke, Roh adalah Allah. Allah. Mm-mm. Wih, keren, Bu Aling. Roh Kudus adalah Roh Allah. Benar. Apalagi Bu Aling? Hmm, itu dulu, Pak. Oke. Thank Yang you, lain thank you, ya. thank you. Aduh, siapa yang lain? Roh Roh Kudus Kudus itu? Roh Kudus adalah roh yang berhidup. Roh yang memberi hidup. Ya, Allah, roh yang memberi hidup. Apalagi yang lain? Roh Kudus adalah penolong. Oh ya, Roh Kudus adalah penolong. Baik ya, banyak sekali. Siap. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Tetapi apabila ia datang, jadi saya memberikan deskripsi siapakah Roh Kudus itu bukan pengetahuan saya, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju ya? Setuju. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, disinilah burung itu, merpati itu, tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membawa pesan Allah. Roh yang membawa kebenaran. Kebenaran akan pesan Allah. Paham ya? Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membawa pesan Allah yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia adalah roh kebenaran. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu, roh itu memuliakan aku. Siapa yang berkata ini? Yang berkata adalah Yesus. Jadi Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Nah, siapakah Yesus itu Bapak Ibu? Di dalam kitab Yohanes yang sudah kita baca tadi, Yesus adalah firman. Jadi mari kita ganti kata-kata ini. Ia roh akan memuliakan firman. Haleluya. Jelas ya di sini ya. Saya sangat diberkati dari ayat ini. Bahwa roh itu memuliakan firman. Sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus. Daripada firman. Berarti Roh Kudus adalah roh Yesus. Rohnya firman. Ini loh yang Bapak Ibu baca di depan layarmu ini loh, di depan HP-mu ini loh. Ini kan firman. Dan firman yang Anda baca ini itu hidup, alive. Dia punya roh. Dia bisa bicara. Dia bisa keluar. Dia bisa melakukan kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu kepada Anda. Dan itu sifatnya pribadi. Enggak bisa dilihat orang lain. Jadi ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu pribadi. Istrimu nggak akan tahu, suamimu nggak akan tahu, anakmu nggak akan tahu, orang lain nggak akan lihat. It's only for you, special, inside on you. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Jadi Bapa dan Yesus ini satu. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Allah tadi sudah dikatakan dan itu benar. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Yesus sudah menerangkan ini di sini. Akan ketiganya yang eza, ehad. Baik, Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang memuliakan Yesus,
Roh Bapa itu sendiri, Roh Allah, dan itu adalah Roh Yesus, dan itu adalah Roh Firman, dilambangkan dengan membawa tunas. Paham ya? Keren ya Bapak Ibu. Ini loh yang ada di layarmu, ini loh firman. Ini loh yang kau ucapkan, yang ada di dalam mulutmu, yang ada di dalam lidahmu. Firman. Dan itu hidup. Bagaimana agar firman itu hidup? Dengan menghidupinya. Yesus berkata, apabila kamu menuruti firmanku, kamu ada di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Firman itu harus ada di dalam kita. Jadi ketika Bapak Ibu rindu dipenuhi Roh Kudus, bukan karena, gini caranya, bukan dengan cara Bapak Ibu diam tanpa alasan, minta tiba-tiba Bapak Ibu disengat, minta tiba-tiba tanpa sebuah kata-kata firman, nggak bisa, itu tuh kosong, kayak kesurupan dong. Tidak, no. Dikatakan di dalam Alkitab dengan jelas, bahwa Roh Allah itu tinggal, hinggap di atas Yesus, di dalam Yesus, di dalam firman. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus mencari firman. Dan sukacita saya adalah, walaupun malam-malam begini, walaupun penuh saat ini, Bapak Ibu mencari firman. Apa yang membuat Bapak Ibu hadir di dalam ruang Zoom ini? Adalah Bapak Ibu mencari kebenaran. Kebenaran akan firman. Dan di dalam kebenaran akan firman, disitulah kebenaran itu hidup live. Dan di tengah-tengah kita ini ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Dia hanya bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian yang melihat, yang menikmati setiap pencarian spiritual Anda melalui segala macam yang Anda bisa tempuh untuk mencari firman. Mari kita baca kembali di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Ketika Nikodemus sangat ingin berjumpa dengan rabi yang sangat populer. Rabi Nikodemus adalah seorang rabi yang memasuki, bukan rabi biasa, tapi memasuki sebuah lingkaran kepemimpinan puncak para rabi, yaitu Sanhedrin, yang sangat terhormat. Rupanya Yohanes, sang penulis Injil, murid Yesus, bukan orang yang biasa. Karena melalui Yohanes, Nikodemus dapat berjumpa dengan Rabi Yehosua. Rabi Nikodemus ternyata dikenal oleh Yohanes. Dan Yohanes dikenal oleh Rabi Nikodemus. Berarti Yohanes bukan orang sembarangan. Yohanes juga orang yang terdidik dengan Taurat. Kemudian Yohanes memperjumpakan Yesus dengan Nikodemus pada saat malam hari. Supaya tidak ada orang yang tahu kata orang. Saya rasa bukan karena itu. Malam hari itu berbicara kegelapan. Malam hari itu berbicara orang nggak tahu arah. Orang berjalan malam hari. Di kala itu juga nggak ada listrik, nggak ada neon, nggak ada lampu penerangan jalan. Itu berbicara orang bergelap-gelap menghadap seseorang yang mencari terang. Dan sang terang berbicara, Rabi Yehosua katanya, aku berkata kepadamu, Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Coba Bapak Ibu ingat, seorang bayi yang ada di dalam perut ibu. Apakah bayi itu bernafas? Seorang bayi yang berada di dalam perut ibu adalah berada di dalam air. Seorang bayi yang ada di dalam air, dia tidak bernafas. Walaupun dia hidup, detak jantungnya ada, tetapi itu disuplai oksigen oleh darah yang dari inangnya, yang dari mamanya, yang daripada induknya, yang daripada mamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika bayi di dalam kandungan, dia itu tidak bernafas. Atau disebut juga masih belum ada nafas.
Ya memang sudah ada rohnya, yang memang sudah ada sesuatu. Tetapi kita dapat melihat juga memaknai ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan. Dia seperti mengalami baptisan. Bukankah ketika kita dibaptis, kita masuk ke dalam air? Kadang-kadang pikiran kita ini selalu menjauh dari kehendak Tuhan. Kita disuruh ke Niniwe, tetapi kita pergi ke Tarsis. Kita disuruh melakukan A sama Tuhan. Jangan makan makanan lezat, tetapi kita makan buah itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Itulah manusia. Mereka perlu dibawa ke dalam kematian, baptisan, di mana dagingnya itu mati, di mana keinginan-keinginan manusia itu mati, sehingga dia bisa dimuntahkan, dilahirkan kembali dengan sebuah kehidupan. Dan ketika bayi itu keluar dari perut ibunya, disitulah dia menangis dengan keras dan menarik nafas yang harus dia hirup setiap saat, sampai kemudian nafas itu dikembalikan dan kembalilah seseorang itu ditimbun dengan tanah. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, di situ dilanjutkan percakapan itu. Rabi Yehosua berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa makna lahir dari air dan apa makna lahir dari roh? Mungkin pengajar dari Shema Adonai juga banyak, mereka juga memberikan perspektif yang lain. Tapi izinkanlah saya menambahkan, memperlengkapi perspektif tersebut. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, kita kembali lagi, bahwa Yohanes Pembaptis atau Yohanan membaptis dengan air. Dan Yehosua membaptis dengan Roh Kudus. Mari kita pusatkan kata dari membaptis dengan air dan membaptis dengan roh. Di dalam bahasa aslinya, kata membaptis adalah baptiso, yang berarti clean, membersihkan, mencelupkan, merendam, membasuh, membersihkan dengan air, mandi. Jadi baptizo ini diselam. Jadi saya tidak sedang berbicara tentang doktrin ya. Entah itu selam, entah itu percik, saya percaya semua. Karena ternyata semuanya itu masuk dalam kata baptizo. Dan itu kata baptizo itu adalah tafal, bahasa Ibraninya, yaitu mencelup, menyelam, membenamkan. Nah, kata tafal ini juga terhubung dengan ketika imam-imam dalam Perjanjian Lama hendak ketika domba itu disembelih dan air hendak menyucikan orang yang berdosa, itu cuma dipercik, jadi dicelupkan jarinya, dan itu sudah dianggap seperti baptisan. Karena tidak mungkin mencelupkan orang ke dalam darah, kan enggak mungkin. Jadi dicelup atau dipercik dengan darah. Itu juga berarti baptisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya tidak berbicara tentang doktrin ya, tapi semuanya itu adalah berbicara tentang baptisan. Nah, tetapi di sini ada sesuatu yang akan kita lihat, kode-kode apa yang hanya bisa kita baca dalam kode bahasa Ibrani. Ini lamet, dan kata baptisan itu dalam bahasa Ibrani ada tafal. Tafal. Ya, litbel ba maim. Maim. Jadi ini air. Mem itu lambang, kemarin kita sudah belajar ya, mem yang tertutup ini lambang kehamilan di depan, dan ini lambang kehamilan pada bulan terakhir baby mau lahir, ini kehidupan. Jadi baptisan itu maim.
Ini berbicara baptisan, jadi ada sesuatu kehidupan yang keluar dari air. Kehidupan yang keluar dari air adalah ikan. Kehidupan yang keluar dari air adalah setelah ikan, kemudian burung. Itu bahasa yang keren, Bapak Ibu. Dan kemudian di kata baptisan ada lamet. Lamet ini lambang cambuk. Apa itu cambuk? Jadi dibaptis dengan air. Ditenggelamkan dengan air, Anda harus dicambuk. Kehidupan saudara untuk mematikan kenikmatan, untuk mematikan, membunuh segala kelezatan dalam kehidupanmu, untuk menyembelih kenikmatan dengan dunia ini. Bapak Ibu harus dicambuk. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus sebelum disalib, dia harus dicambuk, disayat-sayat. Membuktikan bahwa dia benar-benar menenggelamkan dunia ini. Membuktikan bahwa dia begitu menerima pencelupan darah itu ke dalam air kematian agar bangkitlah, hiduplah sesuatu. Ini ada lamet, ada cambuk di depan sini. Ini berbicara sesuatu. Litbel, Bamaim, dicambuk. Jadi apapun yang dikerjakan Yesus adalah menggenapi dari hukum Taurat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wow, keren sekali. Dan kemudian di dalam kata selanjutnya ada dibaptis oleh Roh Kudus, itu adalah Yidbal. Yidbal beruah. Ini ada bed rumah. Ruah itu roh. Hakodes. Kudus. Kudus itu berarti yang kudus itu berarti set apart, dikhususkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada yod. Di depan kata tafal ini yod, yaitu yidbal, dibaca yidbal. Dan yod ini berbicara tentang tongkat. Tongkat itu berbicara tentang firman. Dan berbicara ada tangan yang menggenggam. Ini berbicara tentang energi. Ini berbicara tentang kerja. Tangan itu, kalau kita bekerja kan dengan tangan. Jadi tangan itu berbicara tentang power, kerja. Daripada firman. Jadi kita ini dikerjakan oleh firman, dicelupkan. Dikerjakan oleh firman, dicelupkan. Di dalam roh yang akan mengkhususkan Anda daripada dunia ini. You will be better. You will be set apart. You will be different. You will be better. Apakah Bapak Ibu masih bersama saya atau tertidur? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih menyimak. Kita akan mendalami sesuatu hal yang kita akan angkat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kita tadi telah melihat bahwa peristiwa Yesus dibaptis dan keluar dari air itu hanya dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Hanya kepada murid-murid, firman Yesus, Allah menunjukkan dirinya. Jadi hanya kepada mereka, orang lain nggak lihat, mereka doang yang lihat. Yesus sudah berada di dalam alam roh. Penderitaan itu membuat Yesus harus terkubur di dalam kuburan, di tempat yang gelap selama 3 hari lamanya. Dan setelah selesai dari alam kubur, dari alam kematian,
dia bangkit. Dia show himself dengan cara dia sudah bukan dimensinya, sudah bukan dimensi seperti kita, tapi dia sudah mempunyai tubuh kemuliaan, yaitu dimensi roh. Dimensinya sudah dimensi roh, Bapak Ibu. Dan hanya bisa dilihat kepada siapa ia menunjukkan diri. Jadi firman ini hanya dapat Anda peroleh ketika dia berkenan menunjukkan diri kepada Anda. Kalau Roh Allah tidak berkenan menunjukkan diri, kalau Anda tidak mencari menggalinya, walaupun Anda mencari dan menggali, kalau firman itu tidak menunjukkan dirinya, Bapak Ibu bisa dengar semua khotbah ning ora mudeng, ora dong, orang nggak paham, lalu begitu saja. Kenapa Bapak Ibu bisa sadar? Kenapa Bapak Ibu bisa tahu? Itu bukan usaha Anda, bukan karena kecerdasan Anda. Saya sadar itu kalau saya mengerti, saya paham itu bukan karena saya sekolah jauh-jauh. No, no, no. Itu karena dia berkenan menunjukkan dirinya. Kalau dia tidak menunjukkan kepada saya gak akan paham akan firman ini. He want to show himself. Dan ialah yang membuktikan, firman itu membuktikan bahwa firman hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menikmati betapa Engkau hadir di tengah kami dalam firman-Mu kesempatan kali ini. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Mohon maaf, karena ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Hati saya penuh ucapan syukur. Karena saya merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Bukan berarti saya lebih dekat Tuhan daripada Bapak Ibu. Enggak, sama. He show himself to me. Dan dia membuktikan bahwa ia hidup. Dan dia mengajarkan selama 40 hari berulang-ulang. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Arti kata 4, pada kesempatan yang kemarin saya sudah sampaikan, arti kata 4 adalah ketika seseorang itu mengosongkan dirinya, dipermiskin untuk mencari harta yang sesungguhnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang memiliki kerajaan surga. Wow. Saya angkat kembali sebuah kisah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-9 sampai dengan Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus yang dengan tekadnya, dengan pengetahuan, dia seorang rabi yang legitimate, rabi yang pintar, lulusan dari Gamaliel, anak didiknya Gamaliel, melontok, sedang tidak setuju bahwa Mesias itu mati disalib. Ada suatu sekte yang sangat berbahaya bagi mereka, yaitu sekte yang percaya bahwa Mesias adalah Yehosua bin Yosef yang mati disalib itu. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia ingin memburu anak-anak Tuhan di sana, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara, "Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?"
Tiba-tiba si Saulus sendiri berkata, "Loh, siapakah engkau Tuhan?" Loh, kok aneh? Kok dia mengira itu Tuhan? Ya, katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9 melanjutkan, dan Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat yang ke-7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Mereka cuma dikasih dengar doang, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, firman Yesus, firman Tuhan, only showing himself, hanya menyatakan dirinya kepada orang yang ingin dia nyatakan. Oleh sebab itulah ketika orang itu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja dalam hidupnya, itu bukan karena usaha orang itu, tetapi itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia mengaku juga karena karya Roh. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Nah, apa makna tidak dapat melihat apa-apa ini? 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bapak Ibu lihat ini. Tidak makan dan minum. Itu berarti mengkosongkan diri. Itu berarti longing. Itu puasa itu berarti seek something. Mencari sesuatu. Karena tidak dapat melihat. Apa arti kata tidak melihat dalam pemandangan orang Semitik? Dalam pemandangan bangsa Ibrani, tidak dapat melihat itu berarti sesuatu yang begitu dalam. Melihat itu digunakan oleh mata. Mata itu adalah ayin. Dan ayin ini nilai gematriannya 70, dan itu juga berarti anggur. Anggur itu juga berarti darah. 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat. Apa pemandangan orang Semitik? Filosofi orang Ibrani kuno tentang tidak dapat melihat mencakup keterbatasan manusia dalam memahami yang lebih tinggi dan kebijaksanaan ilahi, serta pentingnya kesadaran spiritual dalam navigasi kehidupan dan makna yang lebih dalam. Jadi orang Ibrani itu tahu arti tidak dapat melihat ini adalah arti nggak mudeng, nggak ngeh, tidak bisa menyelami kebijaksanaan ilahi layer-layer selanjutnya. Hanya mengerti permukaan, bahkan salah paham. Tidak mengerti maksud Allah yang sesungguhnya. Tidak punya kesadaran spiritual. Tidak punya navigasi dalam kehidupannya. Tidak tahu makna yang lebih dalam lagi. Di dalam Yeskiel pasal 12 ayat yang kedua, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak." Jadi mata ini dan telinga ini sejajar dia, disejajarkan. Melihat artinya memahami, mendengar artinya mengerti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu ayat lagi dalam Ulangan 29 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, "Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Kata "atau" itu suatu kata untuk identik antara kata di depan dan di belakang, penyetaraan, penyamaan. Kalau "dan" itu berarti kata depan dan belakang itu berbeda, tetapi
tetapi bersama, tapi beda. Nah, atau misalkan ini, saya kasih perumpamaan mengerti kata atau. Mango atau mangga atau pelem, bahasa Jawanya pelem ya, mangga itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu sama, ya katanya atau. Oke. Air atau water atau banyu. Nah, itu sama semuanya. Satu. Nah, akal budi atau mata atau telinga, mengerti atau melihat atau mendengar. Jadi ini kaitannya itu ada, Bapak Ibu. Akal budi untuk mengerti, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jadi mata itu juga ibarat akal budi, telinga juga ibarat akal budi, melihat juga mengerti, mendengar juga mengerti. Oke? Ini kita lebih berat loh ini. Saya akan bawa Bapak Ibu ke dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-8. Karena Bapak Ibu kan pertemuan kemarin sudah belajar tentang kata pohon ya. Saya akan membawa Bapak Ibu ke tempat yang lebih dalam lagi. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini terjemahannya terjemahan kata. Tetapi mari kita lihat dengan baik-baik sesuatu hidden meaning di situ. Faisma, ketika mereka mendengar, ketika mereka mengerti, ketika mereka memahami, berarti sebelumnya mereka itu nggak ngerti, berarti mereka itu sebenarnya nggak sadar sebelumnya mereka itu pada keinginan mereka sendiri terbutakan oleh keinginan nafsu, kenikmatan, kelezatan, and then kalau kita ini ya sama dengan kita loh. Kalau kita habis melakukan sesuatu kan mungkin sesuatu kita lakukan karena kita marah, kita dikuasai oleh emosi, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Kita melakukan sesuatu mungkin kita tidak sadari atau apa ya? Ya sebenarnya mungkin juga kita sadar tapi saking dorongan begitu kuat kita melakukannya. Tetapi ada masa selalu kita merenungkan kembali self talk. Oh iya ya, aku tadi mungkin salah. Ketika renungan itu, and Paisma and the heart, at Aleph Taf, firman Tuhan, suara dari Adonai, Allah itu sendiri, berjalan itu hamid halek atau halakah. Bagaimana cara Allah itu berjalan, bagaimana cara Allah itu berjalan itu bagaimana ya? Bagaimana cara Bu Heni berjalan, bagaimana cara Bu Christine berjalan, Bu Desi berjalan. Itu adalah jalan-jalan. Jalan-jalanmu tak terselami. Nah, itu kan. Nah, ini jalan-jalan Elohim. Cara-cara Allah. In the garden. Eden itu apa? Eden itu Taurat, firman-firman. Leruah hayom. Dikatakan hari sejuk. Padahal ini leruah. Dalam dimensi yom itu kan hari, tapi juga berbicara masa, tapi juga berbicara dimensi. Dimensi roh. Ketika manusia menyadari firman Tuhan, dan bagaimana cara Tuhan itu hidup dan cara kehendak Tuhan hidup, tentang segala yang telah difirmankannya. Jadi bagaimana manusia memahami cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, di dalam dimensi rohaninya mereka. Wayid HB. Maka Wayid HB bersembunyi Adam dan istrinya
dari muka, mipane ini muka, dari mukanya Tuhan. Jadi ini ada mukanya Tuhan, ada ajaran-ajarannya Tuhan yang mulai sadar dalam, dia nggak mau berhadapan, dia nggak mau berurusan, tidak mau, oh Tuhan ampuni aku ya, aku salah. Nggak mau dia. Tapi dia bersembunyi di antara pohon. Itu artinya apa? Bersembunyi di antara pohon itu artinya apa? Kebenarannya sendiri ini dimasukkan dalam firman. Kebenaran itu dimasukkan ke dalam firman, menjadi kebenaran pribadinya, firman yang di tengah-tengah Taman Eden. Saya kasih contoh. Banyak nggak ya hamba-hamba Tuhan yang ada di Shema Adonai, yang mengajarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya menyisipkan motivasi dianya sendiri, pengen populer, pengen dapat uang, pengen dapat apa, ada nggak ya? Menyisipkan kebenaran-kebenaran pribadi di tengah-tengah firman. Menyampaikan firman Tuhan dengan tujuan. Menyisipkan kebenaran pribadi di tengah firman. Membawakan firman dengan tujuan-tujuan pribadi. Bukan dengan cara Allah. Bukan dengan bagaimana cara Allah itu hidup. Tapi bagaimana cara dia sendiri untuk membenarkan diri sendiri di tengah firman itu. Oh banyak, hamba Tuhan banyak yang begitu. Pengalaman spiritual, ada hamba Tuhan sering ya dipakai ya pengalaman spiritualnya di atas mimbar. Aku mendengar engkau harus menyerahkan persembahan kepada gereja. Wah, banyak duitnya. Aku mendengar ada yang disembuhkan, angkat tanganmu. Habis itu cari mana. Ya, sebenarnya dia cuma berharap dapat uang. Pergi bela-bela nih jauh-jauh doain orang. Makanya mungkin Bu Eni kemarin bertanya ya Pak, kenapa sih gak segera pergi untuk mendoakan sesuatu yang di sana? Aduh, we need something to move. We need something to move. Saya nggak gitu loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan bagi saya, Pak ini persembahan buat Bapak atau bagaimana? Ih, ngeri saya. Saya ngeri. Saya lebih baik lari. Karena saya nggak mau terjebak di sini. Ini jahat loh. Pengalaman spiritual ialah perjumpaan personal dengan sang firman, sang kata. Untuk menegaskan dan membuktikan bahwa sang kata itu hidup. Ini quote yang saya ambil dari beberapa buku, dan buku itu ada di sini. Sentuhan perjumpaan dengan sang kata akan membawa metamorfosis yang pesona pada kehidupan, dan itu adalah karya Roh Kudus. Dengan kekuatan firman yang hidup, Sang Roh Suci itu menuntun metamorfosis rohani dengan menyucikan benak, membarui dengan kebenaran-kebenaran firman, nurani manusia dari kegelapan, hatinya yang tidak paham, pikirannya yang tidak mudeng, diberikan sesuatu hal yang terang, menerangi jalan menuju kehidupan yang suci, yang bersekutu dengan Tuhan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Di mana melalui Ananias, dan Tuhan Yesus telah mengutus Ananias untuk berjumpa dengan Saulus. Kemudian kemudian Ananias menjumpai Saulus, kemudian berkata kepada Saulus, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu
di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi. Firman memberitakan kepada Ananias untuk dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu penuh Roh Kudus adalah Bapak Ibu harus dapat melihat, mengerti, memahami firman. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Sehingga Saulus itu dapat melihat lagi. Lalu ia dibaptis, Bapak Ibu. Jadi proses baptisan itu not even, tapi setiap hari, setiap waktu, ketika Anda mulai memahami firman, ketika Anda mulai mengerti akan kebenaran itu. Dan di dalam Kisah Para Rasul terjadi 9 ayat 19 sampai 22 terjadi sebuah transformasi hebat atas diri Saulus. Saulus yang telah mati-matian mengatakan bahwa Mesias itu bukan Yehosua bin Yosef. Justru di sini dia mengatakan bahwa Yehosua itu adalah anak Allah. Yehosua adalah Allah itu sendiri. Dan dia membuktikan bahwa Yehosua adalah Mesias. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu itu, dia akan menghidupkan firman. Dia akan membuktikan bahwa Yehosua lah Mesias. Kita kembali di dalam Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Firman menunjukkan dirinya. Firman membuktikan bahwa ia hidup. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menunjukkan dan membuktikan bahwa firman itu hidup dengan transformasi hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Terima kasih Pak Ferry atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat berat sebenarnya Pak. Oke, untuk menantikan sesi tanya jawab ataupun diskusi, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti boleh raise hand, maka operator kami akan melihat dan membukakan mic dari teman-teman. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman dari Sema Adonai. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Minggu 12 Mei 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online, dan kali ini tema ibadah kita adalah cara mengasihi Tuhan part kedua. Jadi part yang pertama sudah di 2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu, dan yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan ibadah kita ini akan dipimpin liturgisnya ada oleh Ibu Aling, yaitu saya sendiri, dan yang menjadi live songnya adalah Ibu Lisa. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran firman Tuhan kembali di hari Senin 13 Mei 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita akan belajar dengan tema konsekuensi dosa, dan diambil dari Nats Yosua 7. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH,
dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya dapat Bapak Ibu ikuti lewat channel Cahaya Firman saja ya Bapak Ibu, jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, harap tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aling atas pembacaan dari acara Sema Adonai. Selanjutnya kami akan berikan waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari pemaparan Pak Ferry tadi. Jika ada, boleh raise hand. Kami persilakan buat semuanya. Oke, ini ada Pak Yongki, kami silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Ferry. Shalom Pak Yongki, selamat malam. Luar biasa malam ini. Benar-benar kepala ini jadi ngebul nih Pak. Jadi tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam firman. Bisa nggak Pak dibalik firman di dalam Roh Kudus? Kalau pengertiannya salah, apanya yang salah kalau firman dalam Roh Kudus? Lalu ada pengajaran tentang baptisan, ada yang mereka berpegang pada ajaran para rasul katanya. Dan memang ada ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 38. Perkataan Petrus, bertobatlah, baptislah dalam nama Yesus Kristus. Kan beda dengan kita umumnya bergang pada perkataan Tuhan. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini ada ajaran yang membaptis dalam nama Yesus. Saya kira 2 pertanyaan itu saja Pak. Terima kasih. Alkitab akan menerangkan Alkitab, Pak Yongki. Pak Yongki, yang pertanyaan yang pertama, apakah boleh dibalik begitu? Roh Kudus tinggal di dalam firman. Apakah bisa dibalik bahwa firman tinggal di dalam Roh Kudus? Adakah ayatnya yang berbicara begitu, Pak Yongki? Saya acu saja sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata bahwa roh itu melayang-layang. Roh itu tinggal di dalam firman. Dan roh itu berkata-kata seperti yang firman katakan. Jadi, roh itu adalah roh Yesus yang menyuarakan. Iya, menyuarakan. Membuat Bapak Ibu sekalian mempunyai spiritual encounter. Sehingga segala spiritual encounter harus kembali kepada firman. Gitu ya maksudnya Pak Yongki ya? Ya. Betul. Segala spiritual encounter
akan memuliakan Yesus. Kalau spiritual encounter itu memuliakan diri seseorang, ada nih hamba Tuhan, karunianya banyak, karunia spiritual encounter, dia bisa mengartikan arti bahasa roh, dia bisa punya iman memindahkan gunung, dia bisa menyembuhkan. Tapi siapa yang dimuliakan? Siapa yang kebenarannya di mana? Apakah hamba Tuhan itu jadi semakin kaya? Ujung-ujungnya masih ke sana. Apakah hamba Tuhan itu akan semakin nikmat, semakin apa itu tadi namanya? Kenikmatan, semakin kenyang, makanan-makanan lezat, katakanlah begitu ya. Itu titik beratnya. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua sekarang harus sadar bahwa ketika kita memutuskan diri mengikuti Tuhan, itu artinya kita harus siap memiskinkan diri, siap mengosongkan diri, siap diisi. Karena kalau kalau penuh, kalau maksudnya nggak kosong, mana bisa ada sesuatu masuk? Enggak. Jadi kita harus memisahkan air dengan air itu agar ada daratan, ada space di mana dia bisa hadir. Pertanyaan yang kedua, masalah ada pembaptisan hanya dalam yang satu kok pembaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus kan sendiri kan juga memerintahkan, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya nggak mau debat lah. Terserah mau baptis atas nama Yesus atau atas nama siapa. Tapi kembali yuk dilihat ayatnya di mana. Dan saya percaya ayat Alkitab itu tidak pernah dia itu bertengkar. Alkitab ini suatu kesatuan, Pak Yongki. Dia akan menguatkan satu dengan satu. Nah, kalau ayat Alkitab ini bertengkar, mana ada ya ayat Alkitab dalam dirinya itu kayak suami istri gitu bertengkar. Suami istri aja walaupun bertengkar, tapi sebenarnya bersatu. Nggak pernah itu ayat Alkitab itu bertengkar. Itu pertengkaran hanya terjadi karena preposisi. Kayak angka 6, kalau dari sini saya melihat 6, tapi dari Bapak membacanya itu 9. Ya, 6 itu kan, kalau saya tulis 6 di depan saya membacanya 6, tapi Bapak yang di situ membacanya 9. Jadi itu membalik itu karena preposisi. Yuk ditemukan lagi di mana dasarnya, didalami lagi kontekstualnya. Itulah sebabnya roh kebenaran itu yang akan menyingkapkan. Itu Pak Yongki. Jadi kalau Pak Yongki mau tahu yang benar yang mana, dalami terus, cari terus konteksnya bagaimana. Dan saya percaya bahwa Alkitab ini saling menerangkan. Kayak tadi, saya sudah memunculkan ini kaitannya ini kaitan, jadi kayak lompat-lompat tuk 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 tuk. Tapi sebenarnya itu punya kacamata yang sama, yaitu yang sudah kita pelajari tentang arti kata pohon. Tadi kita juga mempelajari di sana, dan saya sudah memberikan tambahan-tambahan simbol-simbol yang lain tentang burung, tentang ikan, ya. Mungkin demikian Pak Yongki yang bisa saya jawab. Saya serahkan kepada Ibu Desi kemudian. Silakan Pak Yongki kalau mau memberikan tanggapan. Ya. Jadi kalau Ferry bisa melihat sendiri langsung Petrus 2 ayat 38, yang dimaksud ayat itu jadi apa maksudnya itu Pak? Itu perkataan Rasul Petrus Pak. Petrus 2 maksud saya Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah para Rasul, bentar ya Pak. 2 ayat 38. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oh,
Ini itu konsepnya adalah konsep baptisan. Jadi jangan dimakan letterlek ya Pak. Ini Bapak makannya itu makan langsung tegak lurus, curet begitu ya. Kalau Bapak memakan ini tegak lurus, Bapak puyeng sendiri. Bukankah Alkitab ini sering bikin kita puyeng? Mata adalah telinga, telinga adalah mata, adalah akal budi. Ikan adalah burung, burung adalah ikan. Anak adalah bapak, bapak adalah roh. Itu bikin puyeng. Bapak mau engkel-engkelan di situ. Nah, di sini dikatakan bahwa bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yesus adalah Allah. Kristus adalah keselamatan. Dan keselamatan itu juga adalah roh. Roh itu adalah roh yang memberikan kehidupan, karena keselamatan itu juga adalah kehidupan. Jadi ini lilitan-lilitan Pak Yongki. Ini suatu lilitan keterlilitan. Jadi membaca Alkitab dalam kacamata Ibrani itu tidak seperti yang Pak Yongki pikirkan. Loh, di sini kok disebutkan 3 ya, harus ngomong 3. Loh, sedangkan ini 1. Nah, kadang-kadang itu di situ ada pernak-pernik yang lain kalau kalau dibuka lagi. Jadi dia agak tersembunyi pada sisi ini. Dia begini. Jadi tapi itu di situ tidak ada pertentangan hanya karena kesalahan orang, mungkin dia tegak lurus begitu dia. Wah, hanya dalam nama Yesus Kristus. It's okay. Tapi di situ sebenarnya kalau saya lihat, di sini juga dalam ketiga pribadi itu yang Yesus itu siapa? Firman. Yesus itu siapa? Tuhan. Yesus siapa? Allah. Kristus adalah keselamatan, kehidupan baru, agar kita yang mati bisa hidup. Dan itu adalah saat kita, roh itu menghidupkan kita. Jadi ini lilit-lilitan, pengertian diputar-putar begitu. Melihat, itu mengerti, mendengar. Nah, padahal kalau kita melihat, ya cuma melihat visual. Tapi kenapa melihat juga mendengar? Mendengarkan suara. Nah, itu kepusingan melihat dalam konteks Ibrani. Kadang kita harus saling menyambungkan, kadang kita harus membongkar. Nah, ada di situ konteksnya Pak Yongki. Demikian Pak Yongki, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Pak Yongki, nanti boleh kita sambung di akhir acara jika sudah selesai. Mengingat waktunya kita harus closing. Kami berikan kesempatan pada Pak Ferry untuk memberikan closing statement dan ditutup dengan doa penutup dan berkat ya Pak. Kami persilakan Pak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang mengaku dirinya adalah orang yang ditinggali Roh Kudus, mempunyai ciri utama yang sangat-sangat terbukti adalah menunjukkan dan membuktikan. Bukan cuma menunjukkan, bukan cuma membuktikan, tapi menunjukkan dan membuktikan. Menunjukkan, berbicara, bukan cuma pakai mulut, menunjukkan adalah dengan perbuatan, dengan tindakan. Kalau orang mengaku dia penuh roh, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman, dia tidak dapat menunjukkan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma menunjukkan saja bahwa hidupnya benar, tapi harus benar-benar membuktikan, memiliki pemahaman-pemahaman yang dalam tentang firman. Dan itulah di mana seseorang itu hidup di dalam transformasi hidup,
meninggalkan cara hidup yang lama. Allah Roh Kudus, terima kasih. Ajar kami selalu mendengar firman daripada Yesus, daripada Bapa itu sendiri. Karena Bapa telah memberikan segala sesuatunya kepada Yesus. Dan apa yang Yesus punya adalah yang Bapa punya. Dan Engkau memberitahukan apa yang Yesus sampaikan kepada kami. Bukalah mata kami untuk melihat. Bukalah telinga kami untuk mendengar. Bukalah akal budi kami. Sebab Engkau hanya menunjukkan kepada mereka. Hanya menunjukkan kepada orang-orang yang Engkau ingin tunjukkan. Tetapi kasihanilah kami, Tuhan. Jadikanlah kami anak-Mu, agar kami dapat melihat bahwa Engkau hidup. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terimalah Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Dan Roh Allah itu ada di sana. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ferry untuk pemaparan materi tentang transformasi orang Roh Kudus pada malam hari ini. Sungguh banyak hal-hal yang baru dibukakan. Selanjutnya acara kita sudah selesai untuk pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pengajaran firman di hari-hari berikutnya. Kami menantikan teman-teman untuk tetap stay di Zoom Sema Adonai dan mengikuti pengajaran-pengajaran firman yang diadakan di Sema Adonai. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Shalom, shalom, shalom.